Shalom, perkenalkan nama saya Jasmine Lebe, NIM 22190123 dari Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Video ini saya buat sebagai tugas mata kuliah Etika Bisnis. Jadi, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang kasus pelanggaran etika bisnis yang terjadi di dalam dunia bisnis. Nah, di sini saya akan menjelaskan dua kasus pelanggaran etika bisnis, yaitu yang pertama ada kasus KAP Anderson dan Enron, dan yang kedua ada kasus pelanggaran etika bisnis Telkomsel. Baik, pertama saya akan menjelaskan tentang kasus KAP Anderson dan Enron. Kasus ini terkait dengan kebangkrutan perusahaan Enron pada tahun 2001. Arthur Anderson sebagai auditor Enron dituduh melakukan kolusi untuk menutupi kecurangan yang dilakukan perusahaan Enron. Kasus ini menunjukkan bagaimana auditor dapat melanggar kode etik profesinya sebagai seorang akuntan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kasus ini adalah manipulasi laporan keuangan, pelanggaran independensi auditor, dan manipulasi keuntungan. Jadi, inti dari permasalahan ini yaitu perusahaan Enron melakukan manipulasi laporan keuangan dengan mengubah metode pencatatan laporan keuangan perusahaan mereka. Nah, akhir dari kasus ini yaitu pada tanggal 2 Desember 2001, Enron mendaftarkan kebangkrutan perusahaan ke pengadilan dan memecat 5.000 pegawai, sedangkan KAP Anderson diberhentikan. CEO Enron, Kenneth Lai, mengundurkan diri pada tanggal 2 Januari 2002, akan tetapi masih dipertahankan posisinya di Dewan Direktur Perusahaan. Pada tanggal 4 Februari, Mr. Lai mengundurkan diri dari Dewan Direktur Perusahaan. Pada tanggal 28 Februari 2002, KAP Anderson menawarkan ganti rugi sebesar 750 juta US dollar untuk menyelesaikan berbagai gugatan hukum yang diajukan kepada KAP Anderson. Pemerintah Amerika melarang Enron dan KAP Anderson untuk melakukan kontrak pekerjaan dengan lembaga pemerintahan di Amerika. KAP Anderson terus menerima konsekuensi negatif dari kasus Enron berupa kehilangan klien. Tanggal 8 April 2002, seorang partner KAP Anderson, David Duncan, yang bertindak sebagai penanggung jawab audit Enron, mengaku bersalah atas tuduhan melakukan hambatan proses peradilan dan setuju untuk menjadi saksi kunci di pengadilan bagi kasus KAP Anderson dan Enron. Tanggal 9 April 2002, Jeffrey mengumumkan pengunduran diri sebagai Presiden dan Chief Operating Officer Enron yang berlaku efektif 1 Juni 2002. Tanggal 15 Juni 2002, juri federal di Houston menyatakan KAP Anderson bersalah telah melakukan hambatan terhadap proses peradilan. Nah, kesimpulan dari kasus ini yaitu bahwa kedua perusahaan tersebut telah melanggar kode etik yang seharusnya menjadi pedoman dalam menjalankan tugas mereka. Anderson sebagai auditor Enron telah melakukan kolusi untuk menutupi kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan Enron. Kasus ini merupakan kasus terbesar yang terjadi di Amerika Serikat pada waktu itu karena mereka telah merubah metode pencatatan laporan keuangan mereka sehingga terjadi manipulasi keuangan. Solusi dari permasalahan ini yaitu yang pertama, adanya peningkatan ketertiban dalam melaksanakan kode etik. Yang kedua, adanya peningkatan dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran kode etik. Yang ketiga, ada pemeriksaan keuangan. Nah, saran dari kasus ini yaitu yang pertama, harus meningkatkan pengawasan. Yang kedua, meningkatkan transparansi. Yang ketiga, meningkatkan ketertiban. Yang keempat, meningkatkan kualitas auditoria. Yang kelima, meningkatkan keterampilan auditor, manajer, serta pegawai. Dan yang keenam, pemeriksaan keuangan.
Nah, sekarang kita masuk pada kasus yang kedua, yaitu kasus pelanggaran etika bisnis Telkomsel. Kasus pelanggaran etika bisnis Telkomsel yang diduga melakukan manipulasi dalam iklan Talkmania ini merujuk pada tindakan perusahaan yang menganggurkan pelanggan dengan mengurangi pulsa pelanggan secara tidak terkendali meskipun telah menjanjikan gratis menelpon ke sesama operator seluler selama 5.400 detik atau selama 90 menit. Pelanggan selalu merasa kecewa karena layanan itu selalu gagal dan hanya dijawab dengan pernyataan bahwa sistem sedang sibuk. Namun apabila terus dicoba, tetap gagal, tetapi pulsa terus dikurangi. Nah, kesimpulan dari kasus ini yaitu akar dari kasus ini yaitu kecurangan dan manipulasi informasi yang dilakukan oleh perusahaan Telkomsel dalam iklan produknya. Kecurangan ini dapat dilihat sebagai pelanggaran etika bisnis karena Telkomsel tidak memberikan informasi yang jujur dan akurat kepada pelanggan tentang produknya. Manipulasi dalam iklan Talkmania dapat dianggap sebagai bentuk kecurangan yang dapat menipu konsumen dan menghancurkan kepercayaan konsumen terhadap perusahaan tersebut. Kemudian ada solusi dari permasalahan ini, yaitu yang pertama, adanya pemeriksaan dan pemeliharaan sistem, kedua peningkatan pengawasan, yang ketiga penyediaan pelaporan, yang keempat adanya tindakan dari Departemen Komunikasi dan Informasi atau Depkominfo, dan yang kelima ada pemeriksaan dari Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia atau BRTI. Nah, saran dari kasus ini yaitu Telkomsel harus memberikan informasi yang jujur dan akurat agar tidak lagi mengecewakan pelanggan. Masih terlalu banyak kasus pelanggaran etika bisnis yang terjadi di dalam dunia bisnis, tetapi saya mengangkat kedua kasus ini karena kasus ini merupakan kasus pelanggaran yang sangat besar dan viral pada waktu itu. Semoga penjelasan singkat ini dapat membantu teman-teman untuk mengetahui kasus-kasus pelanggaran etika bisnis yang terjadi di dalam dunia bisnis. Sekian yang dapat saya sampaikan, sampai jumpa. Shalom.